pendidikan di sini tuh sangat minim ya, kesadaran orang untuk pendidikan, apalagi jangankan pendidikan, legalitas anak tuh pun minim, hak-hak anak pun untuk punya akte kelahiran itu pun minim. Ya, ya sedih lah ya, sedih ya Mas. Kita berjuang untuk anak di sini, anak-anak masyarakat di sini. Tapi mereka bukannya mendukung, ya minimal tidak mendukung, maksudnya membebaskan kami lah, tapi mereka lebih membuat kami itu ditekan. Di tengah lalu lalang truk kontainer dan tronton yang melintas di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, tersembunyi sekelompok anak yang sedang giat menimba ilmu agama. Dengan beralaskan terpal, tanpa bangku, tanpa meja, anak-anak ini bergantian maju untuk membaca dan menulis hafalan huruf hijaiyah. Ya, mereka adalah anak-anak nelayan yang terbiasa belajar di bawah kolong jembatan. Orang-orang sekitar sering menyebut kawasan ini sebagai Kojem. Desi Purwatuning, ibu rumah tangga sekaligus aktivis sosial kelahiran 12 Desember 1978 inilah yang rela setiap hari mengabdikan dirinya memberikan pendidikan bagi anak-anak di kawasan kolong jembatan. Sejak 2006, Desi mendirikan sekolah informal yang ia namai Rumah Belajar Merah Putih. Waktu itu saya divonis kanker usus dan usia hidup saya tinggal 3 bulan lagi. Jadi berpikir dalam sisa waktu hidup 3 bulan lagi apa sih yang mau kita lakukan. Jadi terbesitlah saya bikin buka taman bacaan. Waktu itu di rumah saya hobi baca buku. Ada satu orang anak baca bukunya terbalik. Lalu saya tanya rumahnya di mana, dia bilang di Bojem. Jadi saya pikir itu di mana ya. Jadi aku coba datang ke sini awalnya. Lalu kami cuma bawa 1 karung buku yang isinya buku profesi. Tapi minat anak-anak di sini banyak, bukunya itu lebih banyak gambar daripada tulisan itu. Pendidikan menjadi suatu hal yang mewah dan hampir tak terjangkau bagi anak-anak Kojem. Tak hanya terkendala biaya, legalitas identitas diri berupa akta kelahiran ataupun kartu keluarga yang tak dipunyai menghalangi mereka untuk bisa mengenyam pendidikan secara formal di sekolah-sekolah negeri. Kojem sejak dahulu memang dikenal sebagai titik hiburan malam dan prostitusi. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan membuat mereka sulit mendapatkan dokumen diri. Pendidikan di sini tuh sangat minim ya, kesadaran orang untuk pendidikan, apalagi jangankan pendidikan, legalitas anak tuh pun minim, hak-hak anak pun untuk punya akte kelahiran itu pun minim. Kesadaran orang tua, kepedulian orang tua tentang pendidikan itu penting, karena mereka pikir pendidikan itu nggak penting, usia 10 tahun mereka sudah bisa cari uang. Jadi pendidikan sangat nggak penting kalau menurut mereka. Rumah Belajar Merah Putih sebenarnya memiliki ruangan belajar. Desi menyewa bangunan bekas diskotik untuk dijadikan rumah belajar. Namun karena terlalu sempit dan tidak cukup untuk menampung puluhan murid, mereka terpaksa belajar di kolong jembatan. Anak-anak Rumah Belajar Merah Putih terbiasa belajar dengan kondisi yang bising. Lalu lalang kendaraan besar di atap tempat mereka belajar cukup membahayakan. Belum lagi debu dan bau sampah yang dibuang sembarangan. Anak-anak juga harus belajar bersisian dengan para nelayan yang sedang memperbaiki jaring. Ya, memang kondisi di sini memang tidak bisa dihilangkan ya, hiruk pikuk, bisingnya kontainer, semua hal sampai malam pun berubah. Ya memang itu tempatnya, karena di situ juga, karena tempat itu kami datang. Karena di sini minim pendidikan, makanya dengan situasi yang seperti ini, pendidikan harus tetap ada walaupun tidak pas dengan keadaan, tapi ya kita harus paksain mereka karena pendidikan itu penting buat anak-anak. Tak hanya kolong jembatan, Desi biasa mengajak anak-anak Rumah Belajar Merah Putih untuk belajar di kapal nelayan yang sedang bersandar. Jika beruntung,
nelayan itu kerap mengajak mereka berkeliling hingga ke tepi lautan. Bukan hanya ilmu agama, anak-anak di rumah belajar Merah Putih juga diajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Mulai yang paling dasar yaitu membaca, menulis, dan berhitung, hingga ilmu-ilmu yang lebih kompleks tentang alam, serta pengetahuan sosial. Anak-anak kolong jembatan bebas belajar di sana tanpa dipungut biaya. Desi mencarikan donasi dari perusahaan-perusahaan sekitar Cilincing untuk operasional rumah belajar Merah Putih. Desi juga membimbing anak-anak yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah untuk mendapat ijazah kejar paket. Ketika anak saya bisa lulus paket, itu sangat bahagia sekali. Ketika anak saya ujian di masa pandemik kemarin tuh, terus dia ujian, kita bingung nih lulus apa enggak, karena satu, beliau berkebutuhan khusus, kedua online ya gitu. Dakdikduk lah, begitu dapat hasilnya mereka lulus itu yang bahagia sekali, bahagia gitu. Sudrajat Muzakir salah satunya. Laki-laki yang kerap disapa Ajat itu baru-baru ini lulus kejar paket A dan melanjutkan pendidikan di jenjang kejar paket B atau setara SMP. Meski usianya sudah 19 tahun, Ajat memiliki keterlambatan berpikir sejak lahir yang membuatnya mengalami gangguan kognitif dan kesulitan dalam belajar. Hal itu membuat Ajat tak bisa diterima di sekolah formal. Desi kemudian mengajaknya untuk menimba ilmu di rumah belajar Merah Putih. Kondisi Ajat yang ditinggal wafat kedua orang tuanya sejak kecil karena penyakit TBC itu menggugah hati Desi untuk membantunya. Saat ini, Ajat diasuh oleh bibinya dan tinggal bersama 5 anggota keluarga di rumah petak sewa yang sederhana. Untuk melanjutkan hidup, Ajat harus susah payah mencari nafkah dari mengupas hasil tangkapan laut. Setiap siang, setelah bersekolah di rumah belajar Merah Putih, Ajat bergabung bersama orang-orang dewasa untuk mengupas udang atau kerang. Jika berhasil mengumpulkan 1 keranjang udang, Ajat biasa diberi upah Rp4.000. Uang itulah yang kemudian ia gunakan untuk membeli makanan atau ditabung kepada bibinya. Kalau Ajat sendiri punya cita-cita nggak sih? Cita-citanya pengen jadi? Jadi guru. Pengen jadi guru? Kenapa pengen jadi guru? Ada anak-anak itu belajar. Pengen ngajarin anak-anak? Iya. Tak hanya Ajat, sejak 2006, Desi sudah membimbing ratusan anak-anak Kojem. Bisa dibilang, 90% anak-anak Kojem pernah belajar di Rumbal Merah Putih. 200 diantaranya berhasil mendapat ijazah kejar paket. Desi mencoba memberikan secerca harapan kepada anak-anak itu, bahwa meski tinggal di wilayah yang rentan dengan kejahatan, juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, anak-anak Kojem tetap bisa mencapai cita-cita mereka melalui pendidikan. Saya selalu bilang sama mereka ketika mereka sudah punya ijazah di tangan, minimal mereka SMA lah, mereka keluar dari sini. Gitu. Karena apa? Untuk cari penghidupan yang lebih baik dan lebih layak. Dari pertama kali Merah Putih berdiri itu diancam mau dibunuh. Belum lagi fitnah yang banyak. Sampai kemarin pun di fitnah sekolahan kami itu bukan untuk sekolahan tapi untuk diskotik. Untuk diskotik itu yang memang sangat jahat. Bahkan kami didatengin oleh aparat 1 mobil ke tempat kami. Padahal jelas-jelas kami sudah tulis ini rumah belajar, bukan buat kafe atau apapun itu. Belas tahun bukan waktu yang mudah dilalui Desi Purwatuning untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak kolong jembatan melalui rumah belajar Merah Putih. Intimidasi, ancaman, cercaan, bahkan fitnah kerap kali diterimanya. Masyarakat menganggap kehadiran Desi di lingkungan mereka berbahaya karena bisa membuat anak-anak berpendidikan. Dengan berpendidikan, masyarakat khawatir anak-anaknya tak mau atau bahkan tak bisa dipekerjakan. Ya sedih lah ya, sedih ya Mas. Kita berjuang untuk anak di sini, anak-anak masyarakat di sini. Tapi mereka bukannya mendukung, ya minimal tidak mendukung, maksudnya membebaskan kami lah. Tapi mereka lebih membuat kami itu ditekan.
ditekan. Dan kami juga harus memberikan upeti sama mereka gitu. Padahal kami pun nggak memungut biaya, itu yang bikin yang sedih gitu, yang bikin yang gini ya kita jihad ya gitu. Desi bercerita, tak hanya preman, bahkan aparat Satpol PP pun pernah mencoba mengusir dan menghalang-halanginya untuk berbuat kebaikan. Dari pertama kali Merah Putih berdiri itu diancam mau dibunuh. Belum lagi fitnah yang banyak. Sampai kemarin pun di fitnah sekolahan. Kami itu bukan untuk sekolahan tapi untuk diskotik. Untuk diskotik itu yang memang sangat jahat. Bahkan kami didatengin oleh aparat satu mobil ke tempat kami. Padahal jelas-jelas kami sudah tulis ini rumah belajar, bukan buat kafe atau apapun itu. Selepas suaminya meninggal dunia beberapa tahun silam, hidup Desi memang terasa lebih berat. Ia terkadang ingin menyerah, menjalani peran sebagai orang tua tunggal bagi dua anaknya, juga menjadi guru dan pendamping puluhan anak-anak kolong jembatan. Belum lagi perundungan yang ia kerap terima saat mengurus rumah belajar Merah Putih membuatnya sempat hampir putus asa. Namun, pesan mendiang suaminya agar terus menjaga anak-anak ini menjadi penguat Desi untuk melanjutkan perjuangannya mengabdikan diri di sekolah Merah Putih. Sampai napas terakhir saya, karena itu amanah almarhum. Semua orang pasti rindu dengan pasangan hidupnya. Ketika saya rindu, saya kesini karena ini amanahnya beliau, dan saya selalu bilang dalam hati, ayah, ini yang bisa bunda lakukan untuk ketemu ayah. Semoga amal ibadah ini bisa mempertemukan ayah dan bunda di surga nanti. Itu yang saya bilang sama beliau. Beragam cara terus dicoba Desi agar anak-anak Kojem bisa terus mendapat kesempatan untuk belajar. Pada akhirnya, Desi tak hanya memberikan pendidikan kepada anak-anak saja, ia juga harus mendekati orang tua mereka agar bisa diterima. Desi mengumpulkan ibu-ibu melalui forum pengajian. Ia menyisipkan pesan-pesan tentang pentingnya pendidikan. Untuk bisa berbaur, Desi juga mengulurkan tangan. Ia menyalurkan beragam bantuan, mulai dari sembako hingga kebutuhan sandang pangan. Dan untuk yang ibu-ibunya, mereka juga merasa yang mereka sudah uzur, mereka perlu lebih dekat lagi sama Allah, mereka harus dekat dengan Tuhannya. Jadi kami membantu mereka yang memang haus akan pendidikan agama. Jatuh bangun mempertahankan rumah belajar Merah Putih juga dirasakan oleh Sri Haryati. Bertahun-tahun membersamai Desi sebagai relawan pengajar, Sri tahu betul ancaman yang mengintai rumah belajar Merah Putih. Walaupun banyak banget yang gak suka sama kita, ya kayak kemarin Satpol PP lah, preman-preman yang benar-benar mengusir kita bisa aja pergi ya Kak dari sini, tapi kita melihat lagi anak-anak ini nanti mau jadi apa, nanti seterusnya gimana gitu masa depan mereka. Kita nggak mau mereka itu sama seperti orang tua mereka. Dengan kondisinya begini, kita harus lebih lah, anak-anak ini harus keluar dari zona ini gitu. Kalau bisa mereka itu lebih dari orang tuanya. Sri menjadi satu dari 4 relawan yang membantu mengajar serta mengurus administrasi rumah belajar Merah Putih. Ia terkesan saat melihat Desi membantu adiknya yang dulu juga menjadi murid di kolong jembatan. Hal itu pula yang menggerakkan hatinya untuk mengabdikan diri memberikan pendidikan kepada anak-anak kolong jembatan. Bikin seneng gitu ya. Pokoknya kalau ngeliat mereka, masalah yang di rumah itu hilang gitu. Memang udah niatnya dalam hati saya, udah niat benar-benar pengen di sini gitu. Pengen tuh anak-anak di Kojem ini sama seperti anak-anak yang lain gitu, sama bisa merasakan sekolah tempat yang lain, bisa sama seperti sekolah-sekolah yang lain gitu, dapat kasih sayang juga, dapat haknya mereka gitu, haknya bermain, haknya belajar. Kebaikan yang terpancar serta kasih sayang yang tuluslah yang membuat anak-anak Kojem tetap mau belajar dan membantu Desi di Rumah Merah Putih. Malah menjadi satu di antara banyak murid Desi yang terus bertahan sejak ia sekolah dasar hingga kini di bangku kelas 2 SMA. Malah tak hanya diajari pelajaran sekolah, ia juga mendapat pelatihan keterampilan wirausaha yang dinilai akan berguna bagi kehidupannya kelak. Sebenarnya tuh banyak banget dibantu sama Bunda. Saya benar-benar makasih banget. Saya benar-benar beruntung kenal Bunda.
Jadi dari mulai ekonomi sampai kebutuhan saya sekolah tuh saya dibantu sama bunda. Dari semua yang saya mau, saya butuhnya ke bunda gitu loh. Lebih banyak ke bunda, saya lebih banyak cerita gitu. Selain guru dan ibu, Desi juga berperan menjadi rumah yang nyaman serta pendengar yang baik bagi Mala dan teman-temannya yang mungkin kurang beruntung dan butuh perhatian dari orang-orang sekelilingnya. Jadi kita tuh kayak punya keluarga yang benar-benar ngerti kita gitu kan. Kalau di rumah kan ya gitulah, namanya kurang kasih sayang dari ayah kan. Kita butuh itu dari Rumah Belajar Merah Putih lah, kita ngerasain yang rasanya punya orang tua gitu kan, orang tua lengkap gitu, ngerasain kasih sayang yang lebih gitu kan, perhatian. Itu kejadiannya waktu kan aku kan sama adek aku kan ke kolam main, dan nyuruh aku beli rokok. Nah, beli rokok aku digituin, tiba-tiba dia kunci, aku minta tolong Kak. Itu aku shokan, aku nangis, aku pelan-pelan sakit perut, segala lupa itu. Cilincing menjadi salah satu kecamatan zona merah darurat perlindungan anak di Provinsi DKI Jakarta. Data dari Unit Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta, sepanjang tahun 2022 terdapat 34 kasus kekerasan kepada anak, baik itu kekerasan psikis, fisik, atau bahkan seksual. Pelakunya beragam, mulai dari orang-orang terdekat seperti keluarga atau tetangga. Cilincing menyumbang 31,19% kasus kekerasan pada anak dari jumlah total laporan yang mencapai 104 kasus. Jumlah ini menjadi yang tertinggi di antara kecamatan lain di Jakarta Utara. Lingkungan pesisir yang keras, kemiskinan, ditambah minimnya perlindungan dari orang tua menjadi faktor tingginya kekerasan pada anak di Cilincing. Desi Purwatuning melalui Rumah Belajar Merah Putih kemudian berusaha menekan kasus kekerasan pada anak dengan menjadi rumah aman bagi mereka. Sangat-sangat beda dengan tempat tinggal saya ya. Tempat tinggal saya dengan di sini ini beda sekali. Makanya kamilah yang menjadi ketika mereka kurang, kami yang coba memenuhinya itu. Karena Merah Putih bukan hanya pendidikan yang kami kasih, tapi juga kasih sayang mereka, membantu hak mereka, apa yang kurang. Kalau mereka tidak mendapatkan hak kasih sayang, kami akan memberikannya dengan cara kami dan apa yang bisa kami mampu. Bulan, bukan nama sebenarnya. Murid Rumah Belajar Merah Putih yang sekarang berusia 18 tahun itu menceritakan pernah mengalami kekerasan seksual oleh tetangganya ketika masih berusia 13 tahun. Itu kejadiannya waktu kan aku kan sama adek aku kan ke kolam main, dan nyuruh aku beli rokok. Nah, habis beli rokok aku digituin, tiba-tiba dia kunci, aku minta tolongan Kak. Itu aku shokan, aku nangis, aku pelan-pelan sakit perut, segala lupa, itu sakit banget. Habis kata si pelakunya, saya mau jadi orang muda awet daripada saya pakai istri, daripada saya pakai sama istri saya, mending sama kamu kan masih anak bocah. Itu sama aku dipakai sama dia umur 13 Kak. Kejadian 5 tahun lalu sempat menyisakan luka dan trauma pada diri Bulan. 2 bulan aku keluar gara-gara cuma masalah itu doang, shock. Aku nangis juga, aku seharian nangis, puyeng ya kan awalnya mual-mual. Dia kalau keluar aku takut ada yang ini aku lagi. Hal itu juga menghancurkan perasaan dan harapan orang tua Bulan. Ibu Bulan tak pernah membayangkan anak keduanya itu harus merasakan penderitaan di usia yang masih belia. Hancur lah Mas, iya. Saya juga kayak gimana ya, nggak bisa ngungkapinnya.
banget sih saya waktu itu, Mas. Saat itu, Desi langsung bergerak dan mengadvokasi kasus Bulan. Ia memanggil pengacara dan melaporkan pelakunya ke kepolisian, hingga akhirnya pelaku pemerkosaan itu mendapatkan hukuman penjara. Jadi ya saya beruntungnya, terima kasihnya ada bunda yang bantu saya. Jadi bisa ini juga bisa di orangnya bisa kena ini juga nah udah dibalak juga, udah kena hukuman juga. Jadi berkat Bunda Desi yang bantuin saya dari awal sampai akhir. Meski kondisi Bulan sudah pulih, sampai saat ini Desi masih terus melakukan pendampingan psikologis kepada Bulan dan anak-anak lainnya yang menjadi korban KDRT. Seperti anak-anak yang dipukuli atau trauma melihat orang tuanya berkelahi. Desi mengundang psikolog anak secara berkala untuk memantau kesehatan mental mereka. Iya, aku membantunya. Aku membantunya 100% sebagai seorang ibu. Jadi kami dari pertama kali itu terjadi, sampai hingga pelaporan ke polisi, sampai advokasi, sampai pun trauma, kita tetap membantunya. Sampai saat ini ketika kami ada tamu, kami akan tanya sama dia, kamu nyaman nggak dengan orang ini? Kalau dia tidak nyaman, kami tidak akan mempertemukan dia dengan orang luar gitu. Kepedulian Desi terhadap hak-hak anak melalui pendidikan dan menyediakan ruang aman bagi mereka memang masih minim apresiasi. Namun jerih payah dan kelembutan hatinya merangkul anak-anak di kolong jembatan tak semata untuk mendapatkan perhatian dari khalayak, melainkan bentuk tanggung jawabnya sebagai manusia untuk menjaga sesama. Juga sebagai pengingat akan pesan mendiang suaminya untuk terus memuliakan anak-anak kolong jembatan. Balik lagi Mas, saya melihat anak-anak, kalau saya stop, anak-anak ini mau jadi apa? Dan sebelum almarhum meninggal, rahimahullah meninggal, 3 hari dia bilang, merah putih nggak boleh tutup. Merah putih harus tetap ada, merah putih tutup karena Allah, bukan karena manusia. Jadi saya pegang itu. Tidak ada anak yang bisa memilih dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Tak ada anak yang tahu akan dibesarkan di lingkungan yang bagaimana. Orang dewasa yang berada paling dekat dengan anak-anak inilah yang bertanggung jawab melindungi dan menyambung harapan mereka dengan memenuhi hak-hak dasarnya. Hak untuk mendapatkan rasa aman, juga hak mendapatkan kesempatan belajar serta mengenyam pendidikan. Keras dan kejamnya hidup di Cilincing butuh dibasuh dengan lembut dan tulusnya hati dari orang-orang seperti Desi Purwatuning. Semoga Bunda sehat selalu, panjang umur. Semoga Bunda, jasa-jasa Bunda, kebaikan Bunda terima